A'udzubillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akui atau tidak, kita ini sesungguhnya tenggelam dalam karunia Allah, kayak tenggelam dalam samudra yang tidak bertepi. Saking banyaknya karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, tidak pernah sesaat, sedetik, atau kurang dari sedetik pun kita ini tidak dikaruniai oleh Allah berbagai karunia. Tinggal kita bersyukur apa tidak, begitu saja. Kalau bersyukur, insya Allah menjadikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kufur, ya kita akan diazab oleh Allah, mungkin di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan azab Allah itu syadid. Inna azabi lasyadid, amat sangat, tidak ringan, berat. Maka salah satu kunci kebahagiaan itu adalah syukur. Bukan Allah tidak memberi nikmat kepada kita, tapi kita mungkin yang barangkali belum sesungguhnya bersyukur kepada Allah. Nikmat sudah diberikan, tinggal mampukah kita bersyukur. La in syakartum la azidan, insyaallah kebaikannya bisa kembali kepada kita untuk kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi karunia Allah untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri karunia Allah. Termasuk sore ini kita ngaji sabda-sabda Rasulullah ini yang beliau wasiatkan, ditinggalkan untuk kita semua. Perlu kita kaji soal apakah kemudian di wilayah lingkungan kita yang kita kaji ini diterapkan apa tidak, tapi kita pahamlah itu bagian dari sabda Rasulullah yang disampaikan kepada kita semua, yang diwasiatkan kepada kita semua untuk kita pedomi. Sekarang bab baru, bab ta'wid damil qasamati, bab menuntut darah dan qasama. Ada penjelasan di situ. Qasama itu ialah sumpah yang diminta dari orang-orang desa atau kampung yang terdapat padanya seorang terbunuh tetapi tidak diketahui pembunuhnya. Qasama itu artinya sumpah. Di dalam peradilan Islam, qasama ini salah satu upaya untuk mengungkap kebenaran satu perkara, atau yang juga bisa disebut qasama ini salah satu alat bukti yang dikenal dengan alat bukti sumpah. Tapi alat bukti sumpah ini ada 3 macam yang terkait dengan sumpah itu. Ada yang disebut dengan yamin. Yamin itu juga sumpah artinya. Ada yang disebut dengan nukul. Nukul itu juga terkait dengan sumpah, cuma penolakan sumpah nukul itu.
Nggak tahu di peradilan agama dan tidak di Paris. Masalah sumpah ini. Nggak ada ya sebagai alat bukti, nggak ada ya itu ya, nggak ada. Jadi ada nukul. Nukul itu penolakan terhadap sumpah. Kemudian ada kosam. Kosam itu ya artinya sumpah. Cuma di sini dijelaskan sumpah yang diminta oleh orang desa atau kampung. Sumpah yang diminta bukan dari orang desa. Jadi maksudnya ada seorang terbunuh di satu kampung. Ada seorang terbunuh di desa itu. Mayatnya di desa itu. Tuh. Tidak diketahui siapa yang membunuh. Siapa yang membunuh itu? Tidak ada yang tahu. Ada indikasi yang membunuh itu ya orang kampung dekat situ. Cuma siapa nggak tahu. Karena itu untuk membebaskan orang kampung itu dari anggapan pembunuhan terhadap seorang yang meninggal itu, orang kampung itu bersumpah jika penduduknya melebihi 50 orang, maka menurut ulama fikih yang diminta untuk bersumpah itu sekitar 50 orang. 50 orang itu yang bisa dipercaya. Bersumpah bahwa mereka tidak membunuh. Kalau mereka menolak sumpah, berarti di antara mereka ada yang mengetahui atau ada yang membunuh seorang yang terbunuh di kampung tersebut. Ini zaman dulu itu begitu, zaman Nabi itu namanya kosong itu. Tuh. Kalau yamin tidak begitu. Yamin itu ada orang menuduh orang, atau ada orang menggugat orang, atau ada orang menuntut orang di pengadilan. Tapi orang yang menuntut ini tidak memiliki alat bukti yang kuat. Tidak punya alat bukti yang kuat. Maka apakah yang dituntut itu bersalah apa tidak? Nah, hakim bisa meminta kepada yang dituntut itu untuk bersumpah. Kalau dia bersumpah, saya tidak melakukan apapun, dia bebas dari segala tuntutan. Itu namanya yamin. Namanya yamin. Tapi kalau dia menolak, lalu penggugat berani bersumpah, demi Allah Anda yang bersalah, ya tetap dipersalahkan yang dituntut karena dia menolak semua. Namanya nukul. Namanya nukul. Nah, yang kita bahas di sini ini kosam. Jadi kosama itu sumpah yang diminta dari orang-orang desa atau kampung yang terdapat padanya seorang terbunuh tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi di Islam itu lebih lengkap begini. Sesungguhnya itu. Karena perbuatan-perbuatan ini nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak ada perbuatan yang kelewatan dari pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hari akhir itu hari pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Bahkan Allah menunjukkan apa saja rekaman yang diperbuat oleh manusia ini. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 itu ditegaskan. Apa kamu tidak pernah memperhatikan bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit
dan segala apa yang ada di bumi. Apa saja yang kamu bicarakan bersifat rahasia antara 3 orang, sesungguhnya yang keempat di situ adalah Allah. Apa saja yang dibicarakan antara 5 orang yang bersifat sangat rahasia, sesungguhnya mereka tidak berlima tapi berenam. Apa saja yang dibicarakan lebih dari jumlah itu atau kurang dari jumlah itu, maksudnya lebih dari 5 atau kurang dari 3, maka sesungguhnya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, dan besok Allah memberitahukan apa yang telah mereka lakukan secara rahasia itu di hari kiamat. Surat Al-Mujadilah itu ayat 7 itu. Makanya terhadap akhirat itu harus yakin, bukan sekedar iman. Sehingga Al-Quran menegaskan wabil akhiratihum yuqinu. Terhadap akhirat itu harus yakin. Karena yakin, maka orientasi hidup itu akhirat. Akhirat itu dekat karena yakin. Akhirat itu meskipun belum, tapi bisa dirasakan sebagai sebuah kepastian. Oleh karena itu, perkara-perkara yang membutuhkan peradilan seperti begini ini selalu ada upaya bagaimana untuk mengungkap ya satu peristiwa itu. Kita mulai hadis 12-17. Kemarin sudah kita bahas tentang diyat. Kemarin itu. Diyat itu 100 unta. 100 unta itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. 100 unta itu. Ya banyak 100 unta itu diyat itu. Boleh diyat dengan uang kemarin itu. Ya. Nabi juga pernah menetapkan diyat itu 12.000 dirham. 12.000 dirham. Sekarang nggak ada ukuran dirham itu. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Abi Khasmata, dari Sahal bin Abi Khasmah, ar-rijali min kubara'i qaumihi, dari orang, dari pemimpin kaumnya, pembesar. Kubara itu pembesar, pembesar kaumnya. Artinya Sahal ini dari seorang di mana orang itu merupakan pembesar dari kaumnya, cuma nggak disebut di sini itu. Dia karena menjadi kepala, pemimpin, jadi pembesar. Anna Abdullah bin Sahlin, bahwasanya Abdullah bin Sahl wa Mukhayyisah bin Mas'udin, dan Mukhayyisah bin Mas'ud, kharaja ila Khaybar, keduanya keluar ke Khaybar, pergi menuju Khaybar. Min jahdi ashabahum, itu min jahdi ashabahum, dari kepayahan, dari susah payahnya yang mengenai mereka. Mereka keduanya capek, jadi istirahat di kampung namanya Khaybar. Fa'utiya Mukhayyisatu, maka didatangi Mukhayyisah. Fa'ukhbira,
Dan diberi kabar anna Abdullah bin Sahlin, bahwa Abdullah bin Sahl qad qutila, sungguh telah terbunuh mati, wa turikha fi ainin, dan dibuang di aliran mata air. Jadi ada dua orang beristirahat di kampung namanya Khaybar karena capek. Dua orang itu, yang pertama Abdullah bin Sahl, Mukhayyisah bin Mas'ud. Ternyata Mukhayyisah mendapatkan kabar bahwa Abdullah bin Sahl temannya itu terbunuh dan jasadnya dibuang di mata air itu. Fa'ata Yahuda, maka datanglah Mukhayyisah itu kepada orang Yahudi. Faqala, lalu berkata Mukhayyisah itu, antum wallahi qataltumuhu, kamu semua demi Allah telah membunuhnya. Mukhayyisah namanya itu datang kepada kaum Yahudi yang ada di situ. Khaybar itu kan, Khaybar itu kampungnya orang Yahudi, namanya Yahudi Khaybar itu. Yang kemudian pada perkembangan berikutnya diusir sama Nabi dalam perang Khaybar itu. Karena mereka mereka tidak komitmen terhadap piagam Madinah itu. Mereka banyak berkoalisi dengan para musuh Rasulullah itu, orang-orang kafir itu. Kalau mereka menjawab, orang-orang Yahudi itu, wallahi ma qatalnahu, demi Allah kami ini tidak membunuhnya. Yahudi kan punya nabi, Pak. Yahudi itu nabinya Nabi Musa. Cuma orang Yahudi itu tidak mau menerima Isa sebagai nabi. Sebab Isa itu dianggap anak yang nggak punya bapak. Nggak punya bapak kok jadi nabi. Ditolak, Pak. Maka kemudian sampai disalib itu. Meskipun kata Allah yang disalib itu sesungguhnya bukan Isa di dalam Quran. Tapi Isa itu diangkat. Diangkat kemana? Tidak ada penjelasan. Sekarang ini sudah wafat apa masih hidup? Juga debatable itu. Di dalam Quran ada ayat yang menerangkan inni mutawaffika. Jadi Isa itu diwafatkan oleh Allah. Wa rafi'uka, dan diangkat oleh Allah. Nah, kata wafat, lafaz wafat itu maknanya bisa tidur, bisa mati. Maknanya itu bisa meninggal, bisa tidur. Dikaitkan dengan hadis tentang turunnya Nabi Isa. Karena ada hadis tentang turunnya Nabi Isa itu. Ada yang berpendapat Nabi Isa itu belum mati. Dan nanti akan turun. Itu Pak, turun kembali. Bagi yang percaya begitu. Kalau menurut penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Aqidatul Islamiyah itu nanti Isa itu turun setelah
manusia ini menjadi pengikut Dajjal. Semua manusia ini rusak. Baru Allah turunkan Nabi Isa menurut kitabnya Sayyid Sabiq. Ya. Lalu banyak juga yang kembali ikut Nabi Isa yang menyebarkan agama Rasulullah ini. Para nabi itu agamanya kan satu, Islam. Lalu terjadi peperangan. Dajjal kalah. Sehingga semua orang kembali kepada jalan yang benar. Kemudian Nabi Isa wafat. Meninggal. Baru kemudian masyarakat ini ya, tambah tahun, tambah jauh dari agama. Terakhir sampai Allah mengeluarkan dabbah, itu binatang. Dabbah namanya. Bahkan di dalam kitabnya Sayyid Sabiq itu dikatakan binatang ini kepalanya kayak manusia karena bisa bicara dan mengingatkan kepada manusia itu. Tapi sudah nggak ada yang mengikutinya. Terakhir paling puncak itu matahari terbit dari arah barat. Saiki kan sih wis diweden-wedeni ya. Kiamat akan tiba kan begitu ya Pak ya. Tapi menurut kitabnya Sayyid Sabiq itu masih begitu. Karena itu hadis tentang turunnya Nabi Isa itu kan sering diperdebatkan. Meskipun hadisnya sahih. Hadisnya sahih Pak. Tesisnya Profesor Jainul diulang takhrij hadis tentang turunnya Nabi Isa itu. Tesisnya Pak Munir itu. Pak Jainul almarhum. Ya. Itu dulu tentang itu. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa. Hadisnya sahih itu Pak, tapi debatable. Makanya ada yang percaya Isa sekarang itu masih hidup, tidur. Ada yang mengatakan sudah mati. Kalau sudah mati tidak akan turun. Nah turun itu sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai apa gitu loh. Kalau sebagai nabi lah berarti bukan Rasulullah, nabi terakhir itu. Kalau sebagai imam, masuk mari nabi tadi imam. Itu debat ya tidak selesai itu masalah sekarang. Kayak di CI. CI itu karena punya rukun iman namanya imamah. Ya. Maka salah satu syarat mukmin itu ya harus percaya adanya imam. Jadi salah satu rukun imannya itu imamah. Harus ada apa? Imam. Lalu ada sekte Syiah Isna Asyariyah yang percaya pada 12 imam itu. Yang berkembang di Iran sekarang itu Pak. Atau sering disebut dengan Syiah Imamiyah. Ternyata imam yang ke-12 itu hilang Pak itu. Hilang. Karena ketika menjadi imam itu masih kecil, belum balik. Hilang itu diyakini nanti kembali itu lalu ya nanti disebut sebagai imam al-muntadhir, imam yang ditunggu-tunggu. Tapi ada pelaksana imamnya, ada yang melaksanakan tugas imam itu ada. Siapa? Ya kayak Ayatullah Khumaini barang itu. Ya itu Pak. Cuma imamnya tetap 12. Kayak seperti itu. Nanti dia itu turun itu namanya Imam Al-Muntadhir. Gak tahu apa itu yang kemudian disebut dengan Imam Mahdi itu. Atau Nabi Isa itu namanya Imam Mahdi, itu kan debatable semua Pak itu Pak. Jadi kita ya gak usah gampang nih ono YouTube. Wah ini sudah mendekati kiamat. Iya wis gak apa-apa lah.
Ya, itu ya. Oh, kok ejek wong iki gelem sembahyang, gelem ibadah nang Allah, dunya iki lestari. Karena manusia itu diciptakan untuk beribadah. Dunia ini diciptakan untuk manusia sebagai wahana untuk bisa beribadah kepada, selama masih ya beribadah kepada Allah, selama itu dunia akan tetap ya dijaga kelestariannya oleh Allah. Makanya kalau penduduk negara itu bertakwa, berkahnya langit dan bumi itu dibuka. Jadi takwa dengan keberkahan kehidupan ini sangat dekat. Tapi ini gak yo adab. Dan itu yang dijelaskan dalam banyak ayat terhadap umat-umat dahulu. Nah ini Yahudi ya. Yahudi itu ya sekarang namanya orang Israel itu, Pak. Orang Israel itu ya Yahudi itu ya Israel itu. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyebut dirinya turunan dari Nabi Yakub. Salah satu anak Nabi Yakub namanya Yahuda itu dijadikan sebagai paham keagamaannya sehingga menjadi Yahudi. Yahudi itu, Pak, itu. Jadi Nasrani Yahudi itu ya sama Bani Israil, keturunan Nabi Yakub. Kenapa Israel itu merebut Palestina? Karena menurut mereka itu tanah baik, Pak, itu, Pak. Itu tanah nenek moyangnya menurut mereka itu. Lah itu ada mbahku. Lah iya itu. Mereka kan menamakan diri Israel. Negaranya aja disebut Israel. Israel kan nama Nabi Yakub itu. Dulu kan Nabi Yakub. Tuh. Nah itu. Berarti di sana dulu ya wilayah para nabi. Iya, nabi kan di sana. Nabi Sulaiman ya di situ ya. Nabi Daud ya di situ. Nabi-nabi di situ, Pak, nabi-nabi. Nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel kan di situ semua. Kenapa di sini Yahudi juga mengucapkan Allah gitu? Makotalnahu, karena mereka merasa beriman kepada Allah. Cuma tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Mereka itu. Oke. Nah, ketika Bani Israel ini diberitahu oleh Nabi Isa bahwa akan datangnya seorang Rasul sesudahku namanya Muhammad, karena Rasulullah itu sebelum lahir 500 tahun sebelum lahir sudah diinformasikan, Pak, akan datang, sudah diberitahukan oleh Nabi Isa itu, diberitahukan dengan namanya sekalian. Cuma namanya bukan Muhammad, Ahmad. Karena itu kemudian dalam perkembangan lebih lanjut tahun 1948 muncul Ahmadiyah itu. Muncul Ahmadiyah, Pak. Jadi selain Muhammad itu ada Ahmad. Tapi Ahmad itu nama Nabi, karena menurut riwayat nama Nabi itu ya Muhammad, ya Ahmad, ya Mustafa, ya Toha, yang lain-lain. Ya Al-Muhi itu. Nama Nabi kan tidak satu. Dulu jenengan kalau umroh sebelah baratnya Masjid Nabawi itu, dulu kan ada gedung gitu. Ya, gedung itu. Gedung yang kemudian dijadikan Museum Asmaul Husna. Itu diresmikan oleh Allah tulisannya nama Nabi. Semua nama Nabi ditulis di situ. Nama Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya Muhammad namanya, termasuk Ahmad. Hanya ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dengan membawa bukti wahyu dari Allah, penjelasan, malah oleh orang Bani Israel dituduh sebagai tukang sihir.
sebagai tukang sihir. Ya, itu loh Pak. Tapi 500 sudah diberitahukan. Itu berarti menunjukkan kehebatan Rasulullah, keutamaan Rasulullah. Oh belum lahir 500 tahun kok sudah diberitahukan, ini gak hebat itu. Ini gak agung itu tidak mungkin. 500 tahun loh Bapak belum ada info apa-apa. Abdulnya kan belum mau Bapak itu, tapi sudah diberitahukan. Nabi itu. Makanya di dalam hadis ini orang Yahudi mengatakan, wallahi ma qatalnahu, demi Allah tidaklah kami ini membunuh orang yang mati itu. Membunuh siapa? Abdullah bin Sahal. Tidak membunuh. Fa'akbala huwa wa akhuhu Huwaisatu wa Abdurrahman bin Suhail. Maka dia itu mukhayyiso, ya, menghadap pada Rasulullah, ini maksudnya ini. Wa akhuhu, dan saudaranya Huwaisatu. Tadi mukhayyiso, ini Huwaiso, saudaranya mukhayyiso, namanya Huwaiso. Abdurrahman bin Suhail, dan Abdurrahman bin Suhail ini saudaranya Abdullah bin Suhail. Fadhahaba mukhayyisatu liyatakallama, maka berangkatlah ya mukhayyiso liyatakallama, untuk berbicara. Mukhayyiso mencoba membuat laporan kepada Nabi. Dia pergi menghadap Nabi bertiga bersama saudaranya, namanya Huwaiso, dan saudara si terbunuh namanya Abdurrahman bin Sahal. Jadi bertiga. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, kabir, jangan kamu yang ngomong, yang paling tua yang ngomong, kakakmu yang ngomong. Gitu ya. Ini etikanya itu begitu Pak. Di sing tua dikon ngomong, ngoten Pak nggih. Sing apa? Sing tua. Ojo sing nom, sing ngomong dari Nabi. Sing tua. Ini di Sinna, yang dikehendaki Nabi adalah usianya yang lebih tua. Siapa usianya yang lebih tua? Huwaiso itu yang lebih tua daripada Mukhayyiso. Itu. Kok sok-sok kabeh nggih jenenge. Fatakallama Huwaisatu. Kemudian berbicaralah kepada Nabi Huwaiso. Tsumma takallama Mukhayyisatu, kemudian diikuti berkata kepada Nabi oleh Mukhayyiso, kakak dhisik, kemudian adike. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imma ayatu sahibakum, imma adalah ayatu bisa mendapatkan diat sahibakum, temanmu itu, wa imma atau boleh jadi ayat duna, bisa diizini biharbin, memeranginya. Begitu Nabi diberitahu, Nabi menyampaikan ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, saudara mendapat diat yang mati itu. Atau kalau enggak, mereka bisa diperangi orang Yahudi itu.
Tuh. Fakataba ilaihim fi dzalika. Lalu Nabi menulis surat. Ya, ada penulisnya. Kepada mereka, kepada orang Yahudi Khaybar. Fi dzalika, di dalam persoalan itu. Fakatabu, lalu mereka membalas suratnya Nabi itu. Fakatabu, mereka juga menyurati Nabi. Nggih. Isinya adalah inna wallahi ma qatalnahu. Sesungguhnya kami demi Allah, kami tidak membunuhnya. Nah, tidak membunuhnya. Faqala li khawwisata wa mukhawwisata wa Abdurrahman bin Sahlin. Maka Nabi berkata, bersabda kepada Khuwayyisah, kepada Mukhayyisah, kepada Abdurrahman bin Sahl. 3 orang ini. Atakhrifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Atakhrifuna, apa kamu berani bersumpah? Wong telu iki ditantang sih. Apa kan berani bersumpah? Wa tastahiquna dama sahibikum, dan ada hak dari mereka. Apa? Darah temanmu itu, darah saudaramu itu. Maksudnya, apa kamu mau bersumpah bahwa Abdullah bin Sahl itu mati dibunuh oleh mereka, dan kamu mendapatkan diat dari mereka? Kalau kamu mau bersumpah, tuh, sebab orang Yahudi sudah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan. Tapi ketika orang ini masih memiliki keyakinan bahwa yang membunuh itu adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Itu. Kalau mereka bertiga itu, Khuwayyisah wa Mukhayyisah wa Abdurrahman bin Sahl, berkata kepada Nabi, lah, nggak mau bersumpah, Pak. Nggak mau bersumpah. Iya, Pak, dulu itu orang itu takut dengan sumpah. Ada orang perempuan itu hamil, Pak. Hamil. Dan dia ini sudah pernah nikah. Jadi nggak punya suami, ya, tapi janda, orangnya janda. Itu dia hamil, nah dia tidak mengakui kalau hamilnya itu karena zina. Tuh, nggak ngakoni karena zina, padahal ada yang menuduh bahwa dia itu sih. Akhirnya dia kan disuruh sumpah dengan cara li'an. Sumpahnya 4 kali ditambah 1. Demi Allah saya tidak berbuat zina 4 kali ditambah 1. Demi Allah kalau saya berdusta, mudah-mudahan Allah memberikan laknat kepada saya. Pertama dia berani bersumpah. Begitu yang ketiga tidak bisa ngomong. Yang keempat nggak bisa bersumpah. Nah, jadi orang dulu itu begitu, Pak. Seperti itu kekuatan sumpah. Nggih. Maka zaman Nabi itu kalau pas mengawali Ramadan, ada orang yang aku melihat bulan, disumpah di hadapan Nabi. Dia mau bersumpah. Itu. Ya sudah, diterima siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Pokoknya dia berani disumpah. Tuh. Jadi sumpah itu punya kekuatan seperti itu. Sumpah itu. Beda dengan sekarang.
Sumpah ya ngomong pokoknya sumpah. Sumpah itu punya konsekuensi. Kalau tidak benar itu kena kafarat Pak, sumpah itu Pak. Kalau puasa 3 hari itu. Demi Allah tak benar. Kena kafarat kata Quran itu 3 hari itu. Nah ini nggak berani sumpah. Qala Nabi bersabda, "Fayakhlifu lakum Yahudu." Bagaimana kalau aku perintah orang Yahudi bersumpah kepada kamu bahwa mereka tidak membunuh? Qalu, ngales 3 orang ini. Mereka mengatakan, "Laisu muslimina." Mereka bukan muslim, tidak perlu disuruh bersumpah. Tadi sumpahnya kan menurut keyakinan mereka. Tidak perlu disumpah. Nah itu. Berarti dengan demikian tidak ditemukan siapa yang membunuh. Karena itu untuk mengganti kerugian bahwa tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Rasulullah memberikan diat atas terbunuhnya Abdullah bin Salim itu kepada saudaranya, keluarganya, disampaikan melalui 3 orang ini. Termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Sahal itu. Min indihi, dari sisi Rasulullah. Ada yang mengatakan diambilkan dari Baitul Mal, tapi ada yang mengatakan tidak. Itu memang dari Rasulullah. Dari Rasulullah itu membayar diatnya. Faba'atha ilahi bi'atana qatim. Lalu Rasulullah mengirim kepada keluarga Abdullah bin Sahal 100 unta. Rasulullah ngirim 100 unta ya duitnya kita Pak Rasulullah ya. 100 unta itu. Qala Sahlun. Kemudian Sahal berkata, Sahal itu bapaknya. Falaqad rokadatni minha naqatun khamra. Sungguh saya telah memperoleh sesuatu, memperoleh sesuatu darinya, ya, yang berupa apa? Berupa unta yang merah. Lakodat itu ada yang mengatakan diserutuk. Karena sengarani disepak, tapi orang sengarani mendapatkan sesuatu, mendapatkan bagian dari itu yang baik, yang tidak seperti yang lain. Tapi artinya apa? Di sini ada persoalan sumpah di dalam pembunuhan di suatu kampung yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya, sampai kemudian pada akhirnya Rasulullah sendiri yang membayar diatnya berapa? 100 ekor unta. Nah inilah ya, qasam itu ada Pak. Qasam itu ada. Biasanya orang kampung itu kalau di dalam kitab fikih yang diminta sekitar 50 Pak. 50 itu dipilih orang-orang yang dianggap memiliki integritas. Tokoh lah Pak, dianggap orang yang ditokohkan gitu loh kan. Orang yang ditokohkan, yang dituakan di kampung suruh bersumpah. Kalau orang 50 bersumpah bahwa mereka tidak ada yang membunuh, ya sudah dibebaskan dari sana. Nanti diatnya dibayar Baitul Mal. Diatnya dibayar Baitul Mal. Jadi negara itu yang memperhatikan begini-begini juga. Tidak dibiarkan begitu aja oleh Rasulullah. Ada orang terbunuh tidak tahu siapa yang membunuh, tidak bisa dilakukan hukuman terhadap yang membunuh, terus dibiarkan, tidak. Akhirnya Rasulullah yang mengambil kebijakan membayar diatnya. Demikian, nanti kita teruskan. Masih ada satu hadis, karena hadisnya panjang itu. Ini sebuah cerita hadis ini yang di dalamnya ada yang namanya qasam. Namanya qasam itu. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.